Baik, insya Allah kita lanjutkan kembali pembahasan dari kajian kitab Nuniyah As-Sakhawi. Masih berkaitan dengan sifat ya, tambahan. Bahwa tadi disampaikan, yang namanya ketika kita ingin menyempurnakan pengucapan sebuah huruf, maka kita mesti memperhatikan makhraj dan sifatnya. Lalu tadi kita telah membahas bahwa ketika kita ingin membahas sebuah sifat huruf, kita bisa melihat yang pertama dari sudut pandang apa? Makhraj, keadaan makhraj. Kita sudah dapat berapa sifat tadi keadaan makhraj? Ada huruf-huruf syadidah, ada huruf-huruf rikhwah, ada dua huruf lin, ada huruf-huruf bainiyah yang di sana banyak, ada inhiraf, ada takrir, ada gunnah, dan bainiyah yang sempurna di huruf ain. Kemudian ketika kita ingin mengenal karakter sebuah huruf, kita juga bisa melihatnya dari keadaan pita suara. Dari keadaan pita suaranya kita bisa melihat bahwa ada huruf yang begini dan ada huruf yang begitu. Ada huruf yang seperti apa? Maka ketika kita melihat pita suara, kita bisa melihat ternyata ada huruf yang ketika diucapkan itu sambil menggetarkan pita suara. Dan ada huruf yang ketika diucapkan tidak menggetarkan pita suara. Maka berlawanan, yang satu menggetarkan pita suara, yang satu tidak menggetarkan pita suara. Apabila pita suara tidak bergetar saat huruf diartikulasikan, diucapkan pada makhrajnya, maka huruf itu disebut dengan hams. Atau maka huruf itu memiliki sifat hams, itu lebih tepatnya. Memiliki sifat hams. Disebut memiliki sifat hams. Atau al-aswatul mahmusah. Aswat itu suara. Mahmusah itu adalah hams. Huruf-huruf mahmusah atau dikenal juga dengan istilah konsonan nirsuara. Sautul mahmus, aswatul mahmusah. Hal ini disebabkan laju udara yang mengalir dari paru-paru tidak dihambat oleh pita suara. Sehingga udara keluar dari mulut dengan menghasilkan embusan napas yang deras. Huruf-hurufnya terkumpul pada lafaz fahathahu syakhsun sakat. Kita buktikan, misalnya fa, pita suara tidak bergetar. Gak ada getaran. Bagaimana dengan kaf dan ta? Tidak bergetar. Tapi fokus bahwa huruf kaf dan ta tidak bergetar itu ketika dilepas kembali. Karena huruf-huruf syadidah ketika dia di makhrajnya itu tertahan maka langsung terlepas kecuali hamzah. Itu ciri khas huruf syadidah itu otomatis. Makanya tadi plosif kan seperti ada letupan. Nah, letupan yang terjadi pada huruf kaf dan ta itu bukan letupan yang bersuara, tapi letupan udara saja. Contoh, jadi bukan eke bukan, tapi atau letupannya letupan napas, letupan udara. Makanya kaf dan ta walaupun meletup tapi hams. Kenapa meletup tapi hams? Karena letupannya bukan suara. Letupannya napas saja. Maka kalau kita perhatikan huruf-huruf hams itu memiliki 3 ciri yang nanti berlawanan dengan huruf-huruf jahar. Apa saja? Yang pertama, bahwa pita suara ini paling utama. Pita suara tidak bergetar ketika diartikulasikan. Tadi sudah kita buktikan. Gak ada tuh getaran. Gak ada getaran. Ya. Gak ada getaran. Yang kedua,
tidak memiliki bunyi yang nyaring. Makanya dalam bahasa Indonesia huruf hams disebut dengan huruf nirsuara, huruf yang enggak punya suara. Karena enggak nyaring. Konsonannya, Ustaz nyaring kok sa, itu bukan suara konsonan, itu suara vokal. Semua vokal jahar. Semua vokal jahar, ya. Wajar kalau nyaring. Ketiga, terdapat embusan napas yang deras ketika diucapkan. Cirinya 3. Jadi huruf hams itu cirinya 3. Pertama, pita suara enggak bergetar. Kedua, enggak nyaring, nirsuara. Yang ketiga, napasnya deras. Contoh, sin. Tidak bergetar, enggak nyaring. Maksudnya enggak nyaring itu suaranya suara udara aja. Senyaring-nyaringnya suara es kayak gimana sih? Coba bandingkan dengan zai misalnya. Nyaring. Beda. Dan terdapat embusan napas yang deras. Sa, sin. Ta. Fa. Ha. Semua huruf hams pasti memiliki hal tersebut. Termasuk ta dan kaf. Terdapat embusan napas yang deras. Ini adalah huruf hams. Saut mahmus atau aswatul mahmusah. Apabila pita suara bergetar saat huruf diucapkan pada makhrajnya, maka huruf itu disebut dengan huruf yang memiliki sifat jahar. Sifat jahar. Atau al-aswatul majhurah. Atau konsonan bersuara. Kenapa disebut bersuara? Karena nyaring. Hal ini disebabkan laju udara mengalir dari paru-paru. Laju udara yang mengalir dari paru-paru dihambat oleh pita suara. Sehingga udara diolah menjadi suara dan tidak menghasilkan embusan napas yang deras. Huruf-hurufnya adalah selain huruf hams. Cirinya berarti lawannya ada 3 juga. Yang pertama pita suara bergetar, contohnya zai, bisa kita buktikan. Zai pita suara bergetar. Bergetar. Ya. Atau misalnya huruf zal bergetar. Bunyinya nyaring. Terdeteksi oleh telinga. Cirinya apa? Nyaring atau enggak? Tutup telinga, maka ada getaran. Coba kalau sin, nggak ada getaran. Ya kan? Kemudian tidak terdapat embusan napas yang deras. Napas ada tapi nggak berembus deras. Ada, napas ada. Bukan nggak ada sama sekali. Ada sebagian orang kan zal harus nggak ada sama sekali. Tetap ada lah, namanya udara kok. Tetap ada, cuma nggak deras. Nggak deras. Ada udara, ada angin, tapi tidak deras. Begitu. Baik, catatan. Dalam bahasa Arab, seluruh laju udara yang mengalir disebut dengan saut. Istilahnya saut. Kalau secara bahasa kamus, saut itu apa? Artinya saut apa? Suara. Tapi dalam bahasa Indonesia, ada huruf yang disebut bersuara, ada huruf yang disebut tidak bersuara. Dalam bahasa Arab dua-duanya saut. Nah ini gimana cara nerjemahinnya jadinya? Paham gak maksudnya? Kan dalam bahasa Indonesia ada huruf bersuara, ada huruf tidak bersuara. Tapi dalam bahasa Arab dua-duanya disebut saut. Maka berarti saut di sini jangan diterjemahkan suara, agak kurang pas kalau diterjemahin suara. Nanti suara bersuara, suara tidak bersuara, nggak nyambung. Jadi aneh kan terjemahannya kan? Terus saut di sini terjemahinnya lebih pas apa? Laju udara. Laju udara. Yang dari sudut pandang bahasa bermakna suara gitu kan. Makanya dalam bahasa Arab saut itu ada sautul mahmus, ada sautul mahmus, ada sautul majhur, aswatul mahmusa, aswatul majhurah. Tapi dalam bahasa Indonesia nggak pas kalau terjemahin suara ini. Begitu. Adapun dalam bahasa Indonesia istilah huruf bersuara
hanya digunakan bagi huruf-huruf yang memiliki sifat jahar saja. Jadi yang disebut suara itu jahar. Loh terus yang hams disebutnya apa? Huruf tidak bersuara. Huruf nirsuara. Nirsuara itu artinya tidak bersuara. Begitu ya. Maka kita mesti bisa membedakan penggunaan istilah saut sebagai laju udara dengan saut sebagai suara secara umum. Jadi harus paham perbedaannya. Saut di sini artinya bukan suara, saut di sini artinya laju udara. Begitu. Enggak ada di situ. Enggak ada di situ. Berarti ini tambahan berarti. Tambahin, fadal. Catatan tambahan berarti ya. Dalam bahasa Arab, seluruh laju udara diistilahkan dengan saut. Tapi itunya ada, unsurnya ada, unsur huruf hams adalah lambusan, itu langsung itu berarti. Jadi langsung unsur hams adalah gitu ya. Saya kopas aja di grup WA catatannya. Dah, di grup WA catatannya. Langsung dibuka aja WA-nya. Betul, catatannya udah ada ya. Berarti ini catatan tambahan, beneran tambahan berarti ini, catatan tambahan ini. Saya tulisnya berarti setelah buku dicetak. Nir itu tidak ya kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Nir itu tidak ada. Masalah ada kalimat nirmala, tidak ada malapetaka. Nirlaba, tidak ada untung. Nirsuara, tidak ada suara. Niradab, gak beradab. Ya, nir itu tidak ada. Dalam bahasa Indonesia artinya tidak ada. Bi itu dua kalau bahasa Indonesia. Bipolar, dua polar kan. Biadab. Kalau biadab itu udah satu kata baru itu. Tapi kalau bi itu dua biasanya. Bi enggak, nir adab. Ya biadab kayaknya udah jadi kata baru. Bisa jadi artinya asalnya dari kata tidak ada adab, bisa jadi. Cuma kalau tidak ada yang ini dari nir ya, nir itu artinya tidak ada. Jadi unsur huruf hams adalah embusan napas, sedangkan unsur huruf jahar adalah aliran suara. Begitu. Kalau misalnya kita mengucapkan huruf di satu makhraj yang sama, misalnya ini makhraj sin dan makhraj zai, kalau pita suara dibiarkan terbuka, maka kita keluarnya huruf sin. Di lidah yang sama, getarkan pita suara, maka keluar huruf zai. Jadi pembedanya bukan lidahnya, pembedanya di pita suaranya. Begitu pembedanya di pita suaranya. Sama kalau kita mengucapkan tha dengan zal. Pita suara yang bedanya. Suka ada yang nanya, Ustaz, getarin pita suara kayak gimana sih? Kok bingung saya katanya. Getarin pita suara itu kayak kita ngomong itu pita suara bergetar. Itu bergetar pita suara. Berarti mengucapkan zal itu iya, tapi lidahnya di zal. Gitu. Ya. Jadi ada e-nya, di sini ada e-nya.
itulah yang membuat pita suara bergetar. Jadi kalau antum pengen jaharnya jelas, tambahin Kalau nggak ada e-nya, nggak jelas. Jadinya antara hams dan jahar. Bainiyah, ya. Kan gitu kan? Baru jelas kan? Jangan nggak ada, harus ada e-nya. Ada e-nya. Ada e-nya di sini. Itulah yang membedakan antara hams dengan jahar. Begitu. Baik. Ada yang tanyakan? Jadi gimana caranya menggetarkan pita suara? Itulah menggetarkan pita suara. Semua huruf jahar mesti begitu. Ya, begitu. Bagaimana huruf yang syiddah? Kan syiddah itu langsung dilepas katanya tadi. Terus jaharnya di mana? Nah, ketika terlepasnya itu keluar jahar. Oto. Begitu, selain hamzah. Ya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Catatan lagi, catatan ini ada nggak? Para ulama berbeda pendapat mengenai status huruf hamzah. Kebanyakan ahli fonetik menilai bahwa hamzah tidak termasuk hams maupun jahr. Sedangkan para ulama tajwid dan qiraah memasukkan huruf hamzah ke dalam kategori huruf jahr. Kenapa? Masukin hamzah ke dalam jahr? Sederhana, karena diucapkan tanpa napas yang mengalir. Kalau kita lihat kitab-kitab tajwid, mereka fokusnya bukan di pita suara. Fokusnya di napas. Begitu. Makanya pengertian jahar, napas tertahan. Pengertian hams, napas mengalir. Begitu. Adapun ulama fonetik ingin mencari sebab. Karena begini, antara napas mengalir atau napas tertahan itu akibat, bukan sebab. Sebabnya apa? Sebabnya pita suara bergetar atau tidak. Pita suara tidak bergetar, napas berhembus deras. Pita suara bergetar, napas tertahan. Ini juga yang harus kita dikritisi mungkin. Pengertian hams dan jahar para ulama zaman dulu itu masih ngambang. Ada yang tahu? Misalnya kayak gimana pengertian ulama zaman dulu hams sama jahar? Coba kita buka, kita tanya Google ya. Misalnya makna huruf hams. Makna sifat hams ya, kita lihat. Sifat al-hams. Nanti kita bisa kritisi, rata-rata begini pengertiannya. Nah, perhatikan. Perhatikan ya. Saya bacakan. Rata-rata begini. Al-hams lughatan al-khafa. Awis sautul khafi. Oke. Secara bahasa artinya tersembunyi atau suara yang samar. Oke, kita sepakat. Ini secara bahasa. Wastilahan, secara istilahan. Jarayanin nafs. Mengalirnya napas. Ainda nutqi biharfin min hurufil hams. Ketika kita mengucapkan huruf-huruf hams. Alasannya apa? Kata mereka atau para ulama zaman dulu mengatakan lidha'fil li'timadi alaihi fil makhraj. Karena lemahnya sandaran pada makhraj. Terus kita kritisi. Saya enggak setuju. Kenapa enggak setujunya? Rata-rata ulama zaman dulu mengatakan seperti itu. Bahwa huruf hams itu adalah huruf yang diucapkan dengan napas mengalir gara-gara lemahnya sandaran pada makhraj. Setuju enggak? Hah? Setuju enggak? Kenapa enggak setuju? Nah, ini juga sama. Kitabul Amid fi ilmi tajwid sama pengertiannya, ya. Jaraya dan nafas ma'hu ina nutqi li dha'fil li'timadi alaihi fi makhrajihi. Yang lain juga sama. Jahar li quwati li'timadi alaihi fi makhrajihi. Ya kan? Li dha'fil li'timadi alaihi maudhi khurujihi. Rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Rata-rata mereka mengatakan huruf hams itu napasnya mengalir gara-gara lemahnya sandaran pada makhraj. Pertanyaannya sekarang, tak dengan kaf, hams apa jahar? Kuat enggak sandaran makhrajnya? Berarti enggak masuk definisi ini, enggak jami' mani'.
Kalau misalnya kita pakai definisi ini, kaf dan ta masuk hams nggak berarti? Nggak masuk dong. Karena kaf dan ta itu kuat. Nggak lemah sandaran makhrajnya. Loh, terus yang disebut hams sama jahar itu apa? Betul bagian awalnya bahwa napas mengalir, tapi sebabnya bukan kelemahan sandaran pada makhraj. Itu bukan sebab, makanya para ulama fonetik kemudian mencari sebabnya. Enggak ada kaitan sama makhraj. Kaitan dengan makhraj itu syiddah apa rikhwah, itu baru dengan makhraj. Maka hams dan jahar gak ada kaitan dengan makhraj. Sayangnya definisi ini terus berulang dikopas dari kitab ke kitab. Tanpa ada yang mengkritisi. Kecuali Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad misalnya. Ya. Gak ada yang mengkritisi, sayang kan? Ketika ditanya, kaf dan ta gimana? Dia bisa jawab. Begitu. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Jadi rata-rata begitu zaman sekarang itu. Ngaji tajwid itu pokoknya apa kata kitab, zaman dulu udah aja diiyain. Kurang, daya nalar kritisnya kurang. Ya. Karena menganggap kalau terlalu kritis aib. Ente mengkritisin ulama kata gitu. Padahal bukan mengkritisi tanpa data, tanpa argumentasi ilmiah. Bukan mengkritis secara membabi buta. Begitu. Maka kemudian apa jawabannya? Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad mengatakan dalam kitab Ahamiyatu Ilmil Aswat bahwa inilah salah satu yang menyebabkan banyak pembelajar tajwid tidak bisa memahami hams dan jahar dengan baik. Sehingga prakteknya pun mereka kebingungan. Orang Indonesia sama, prakteknya pun kebingungan kan banyak. Teori-teori, praktek-praktek. Begitu. Kenapa? Karena memang kurang akurat kalimatnya. Terus yang akurat bagaimana? Yang akurat tidak ada kaitan dengan makhraj. Terus lemahnya apa? Bukan masalah lemah kuatnya makhraj, akan tetapi getaran atau tidak bergetarnya pita suara. Misalnya Syekh Iman Suwaidi. Beliau punya pengertian yang berbeda dengan kebanyakan para ulama. Maka beliau mengatakan di sini misalnya pengertian Syekh Iman Suwaidi nih ya. Kita lihat. Apa kata beliau? Oh, di Facebook sih. Mana versi beliau? Enggak kelihatan, jangan jelas, enggak bisa digedein kah? Ya itu susah. Jelas. Enggak jelas. Gambarnya enggak jelas. Ininya apa namanya? Kalimatnya kurang jelas. Kecil gambarnya. Tuh. Baik. Huwal khofa fis sama'. Yaitu hamas menurut beliau ya. Beda kan sama pengertian tadi. Tadi kitab tajwid rata-rata gitu kan? Sama semuanya kan? Beliau beda. Huwal khofa'u fis sama'. Yaitu samarnya suara di pendengaran. Samarnya suara di pendengaran, nir suara, ya. Natijatan infitahul witraini. Betul. As-sautaini wadmi ihtizazihima. Wa jarayani katsir li hawa'in nafas. Apa kata beliau? Samarnya suara disebabkan terbukanya dua selaput pita suara tuh. Baru masuk ya. Oh iya. Enggak dikaitkan dengan makhraj. Enggak dikaitkan dengan makhraj. Wa admi ihtizazihima. Wa adami ihtizazihima. Dan karena pita suara tidak bergetar. Wa jarayani katsiri hawa'in nafas. Wa jarayani katsirin li hawa'in nafas. Dan kemudian mengalir dengan deras udara. Persis dengan apa yang tadi saya sampaikan. Nah, jarang ulama atau para guru tajwid yang berani memberikan definisi baru seperti ini. Syekh Iman Suwaid yang sering baru itu.
Dr. Ghanim Qadiri Al-Hamad, ini dua ini. Kenapa? Karena Syekh Ayman Suwaid maupun Dr. Ghanim Qadiri sering mengambil dari fonetik, ilmu aswat. Nah jarang para ulama yang berani untuk mengambil dari ilmu aswat. Rata-rata cuma kopas. Rata-rata itu tadi sumbernya siapa? Sumbernya Imam Sibawayh. Kalimat tadi itu dari Imam Sibawayh. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Imam Sibawayh, ya kalimat yang kurang akurat jangan terus-terusan dipertahankan begitu. Kan kurang akurat. Sandarannya makhraj itu kurang akurat. Karena yang namanya hams dan jahar tidak ada kaitan dengan makhraj. Maka sandarannya apa? Sandarannya pita suara, bukan makhraj. Sayangnya di kitab-kitab tajwid terus berulang. Antum bisa lihat kitab tajwid. Terus berulang kalimat itu, terus berulang kalimat yang sama dikopas dari satu kitab ke kitab yang lain. Diterjemahin ke bahasa Indonesia pun sama terjemahannya begitu rata-rata buku Indonesia. Ya kan? Hams adalah mengalirnya napas karena lemahnya sandaran pada makhraj. Ya, lemahnya sandaran pada makhraj. Gimana ngejelasinnya? Nggak bisa kita ngejelasin lemahnya sandaran pada makhraj ketika menjelaskan huruf kaf dan ta. Begitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Syekh Ayman Suwaid itu hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Ghanim Qadiri Al-Hamad, dan itu diambil dari penjelasan para ulama fonetik. Penjelasan para ulama ilmu aswat. Dan itu yang saya sepakati. Lebih jelas, lebih tegas, lebih akurat. Berarti sifat hams dan jahar tidak ada kaitan dengan makhraj. Ada sifat hams dan jahar yang makhrajnya terkunci rapat, kuat. Seperti kaf dan ta. Hams tapi terkunci rapat, kuat. Ada juga huruf-huruf jahar yang lemah. Zal lemah makhrajnya. Zai lemah makhrajnya. Makanya ada hams yang syiddah, ada jahar yang rikhwah. Kalau kita paham hal ini nggak akan bingung. Orang yang banyak hanya terfokus pada tadi literatur klasik tanpa ada eksplorasi lebih lanjut, banyak yang bingung. Hams adalah mengalirnya napas karena lemahnya makhraj. Lihat pengertian rakhawah, rakhawah adanya mengalirnya suara karena lemahnya makhraj. Akhirnya dia bingung, kok ada yang hams tapi syiddah, ada yang jahar tapi rakhawah. Kayak gimana ini? Bingung. Karena sama-sama menyandarkan pada makhraj dua-duanya. Begitu. Makanya bingung. Ustaz, kok jahar tapi rikhwah kayak gimana? Ya gak gimana-gimana. Emang kenapa gitu kan? Itu kan dua hal yang berbeda. Satu mah makhrajnya rikhwah, satu mah pita suara bergetar. Gak nyambung. Gara-gara tadi fokus pada pengertian di kitab, bingung akhirnya. Nah, itu banyak. Itu banyak. Antum nanti akan temukan orang-orang yang kebingungan. Syiddah kok hams katanya. Rikhwah kok jahar. Itu banyak. Banyak yang masih kebingungan. Akhirnya apa? Saya sering temukan beberapa guru Al-Quran yang udahlah teori praktek gitu akhirnya. Akhirnya antara teori dengan praktek gak nyambung. Teori dipelajari, tapi ketika praktek tidak diamalkan si teori tersebut. Begitu. Padahal aslinya teori kita pelajari agar nanti pas praktek itu kita ngikutin teori tersebut. Aslinya kan begitu. Tapi saya sering menemukan betapa banyak guru Al-Quran belajar teori tapi praktek beda. Sama seperti kasus huruf makhraj huruf sin, zai dan shad. Praktek teori-teori nggak sama, nggak nyambung. Terus ngapain belajar teori kalau prakteknya nggak ngikutin teori tersebut? Nah begitu ya. Khair. Ini berkaitan dengan hams dan jahar. Jadi hams dan jahar tidak ada kaitan dengan makhraj sama sekali. Tidak kaitan dengan makhraj. Kenapa? Karena yang berkaitan dengan makhraj itu adalah syiddah rakhawah, bukan hams jahar. Jadi hams jahar acuan intinya yang pertama adalah pita suara, yang kedua adalah hembusan napas. Itu acuan intinya. Pita suara sebagai sebab, hembusan napas sebagai akibat, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Ada yang tanyakan sampai di sini? Gimana? Ulama fonetik itu sebetulnya adalah pengembangan dari ilmu suara. Dan tajwid zaman dulu itu fonetik sebetulnya. Tajwid itu zaman dulu fonetik sebetulnya. Artinya begini,
ketika sekarang kita ngambil pendapat para ulama fonetik, sebetulnya ini adalah pengembangan dari ilmu yang dulu juga menjadi akarnya tajwid. Ya harusnya berjalan beriringan. Cuma yang jadi masalah begini, banyak ulama tajwid kontemporer yang enggak mau mengikuti perkembangan. Akhirnya kalimat-kalimatnya, bahasa-bahasanya pakai bahasa-bahasa zaman dulu yang kadang-kadang itu nggak bisa dipahami zaman sekarang. Kayak misalnya aksol halq terus gitu kan. Kenapa kita masih pakai terus mengandalkan aksol haq? Oke, nggak apa-apa pakai aksol haq, tapi kan udah jelas organnya apa zaman sekarang itu. Kenapa nggak pakai istilah yang lebih baru? Aksol haq, kadang-kadang masih banyak ulama yang nunjuk aksol haq di sini gitu kan. Ya karena nggak mau berkembang. Padahal aslinya fonetik itu berkembang untuk mempermudah. Mempermudah apa? Mempermudah teori-teori yang dijelaskan para ulama zaman dulu. Jadi harusnya yang namanya ilmu fonetik itu memang berkembang untuk mempermudah pembelajaran tajwid. Harusnya begitu. Makanya Dr. Ghanim Quduri punya kitab Ahammiyatu Ilmil Aswat fi Dirasah Tajwidiyah. Urgensi pentingnya belajar ilmu aswat dalam membantu pembelajaran ilmu tajwid. Karena aslinya itu adalah pengembangan dari ilmu aswat zaman dulu. Dan tajwid, ingat, tajwid itu asalnya ilmu fonetik juga. Begitu. Bedanya apa? Bedanya objeknya, maudhu'nya. Kalau ilmu fonetik secara umum, maudhu'nya pelafalan bahasa Arab. Kalau ilmu tajwid pelafalan Al-Quran. Secara teori bagaimana? Sama sebetulnya. Makhraj, sifat, hukum. Sama aja. Ilmu fonetik pun itu teorinya. Makhraj, sifat, hukum. Jadi aneh kalau misalnya kita nggak mengikuti perkembangan ilmu fonetik justru. Karena ilmu fonetik dan tajwid akarnya sama. Sama-sama pronunciation kan. Sama-sama pronunciation. Dan yang dikembangkan bukan perubahan cara mengucapkannya, bukan. Tapi yang dikembangkan itu adalah bagaimana cara menjelaskannya. Bagaimana cara menggunakan bahasa yang lebih akuratnya. Begitu, itu yang dikembangkan. Adapun prakteknya keriwayah. Begitu. Jadi jangan sampai antara prakteknya bagaimana, teorinya kemana. Karena kita terus-terusan enggak mau mengubah kalimat-kalimat yang dulu kurang akurat. Begitu. Aksol haq, wastul haq, adal haq, ini kan masih kurang akurat. Kalau kita pertahankan kalimat itu tanpa merincinya, susah. Enggak akan kenal kita istilah pita suara, lisanul mizmar, enggak akan kenal. Dan itu nanti susah kita ngajarnya. Aksol hak, tempat keluarnya hamzah dan hak. Tepatnya di mana sih? Pokoknya aksol hak. Kayak gitu. Pokoknya jangan bilang pokoknya aksol hak gitu. Atau misalnya kita pakai kalimat ulama zaman dulu, yali sodar, dekat dengan dada. Itu kan masih belum jelas dekat dada di mana. Justru keberadaan ilmu fonetik memperjelas. Di mana tepatnya? Pita suara. Udah, selesai. Kan lebih jelas. Itu kan ilmu fonetik, bukan ilmu tajwid. Loh, itu juga sebetulnya. Itu juga sebetulnya. Bukan saling menggeser, harusnya saling mendukung. Gimana caranya? Justru para guru tajwid, para pengajar tajwid bisa memanfaatkan ilmu fonetik untuk mempermudah pembelajaran tajwid. Begitu. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Khair. Ada yang diskusikan kembali, dipersilakan. Baik. Kita maju ke sifat berikutnya. Apa itu? Sifat yang berkaitan dengan keadaan lidah dan bentuk suara. Digabung. Keadaan lidah dan bentuk suara. Maksudnya keadaan lidah itu bagaimana? Apakah lidah kita rileks atau naik? Maksudnya bentuk suara bagaimana? Apakah tafkhim atau tarqiq? Begitu.
Sifat huruf juga dapat dilihat dari keadaan lidah pada saat huruf-huruf diucapkan. Apabila pengucapan huruf diiringi dengan naiknya pangkal lidah ke arah apa? Ke arah langit-langit, naiknya pangkal lidah ke arah velum, ya. Ke arah velum atau langit-langit. Yang disebut dengan velarisasi. Karena naiknya ke arah velum maka disebut dengan velarisasi. Atau yang disebut dengan velarisasi. Serta adanya tekanan pada tenggorokan yang dikenal dengan istilah faringalisasi. Maka huruf yang diucapkan dengan cara seperti itu disebut dengan huruf musta'liyah atau huruf yang punya sifat isti'la. Disebutnya musta'liyah. Isti'la, musta'liyah. Hurufnya terkumpul pada lafaz khussa, dhaghtin, qidh. Sebetulnya ada satu lagi, ra, tafkhim. Ra tafkhim itu isti'la juga. Ra tafkhim, bukan ra tarkik. Ra tafkhim. Ra tafkhim itu isti'la juga. Kalau mau tambah satu lagi, lam taghlidh, juga sama isti'la juga. Lam mughalladhah dan ra mufakhamah. Sama-sama tafkhim cuma beda istilah. Kalau ra disebutnya tafkhim, kalau lam disebutnya taghlidh. Boleh enggak ra disebut taghlidh? Boleh-boleh aja, cuma enggak biasa. Akibatnya suara akan terlempar ke langit-langit dan menghasilkan gema yang disebut tafkhim. Lidahnya isti'la, suaranya tafkhim. Jadi kalau ada yang tanya, apa bedanya isti'la sama tafkhim? Isti'la itu lidahnya, tafkhim itu suaranya. Berarti suara tafkhim disebabkan oleh lidah yang isti'la. Lidah yang isti'la menghasilkan suara yang tafkhim. Begitu. Lidah yang isti'la menghasilkan suara yang tafkhim. Jadi kalau kita ngomongin isti'la atau istifal, itu lidahnya. Naik apa enggak? Kalau kita ngomongin tafkhim atau tarkik, suaranya terdengar tafkhim atau tidak. Baik. Sedangkan huruf-huruf yang diucapkan dengan keadaan lidah yang rileks, dan tidak disertai terangkatnya pangkal lidah, juga tidak disertai tekanan pada tenggorokan, maka disebut dengan huruf mustafilah yang memiliki sifat istifal. Namanya huruf mustafilah. Huruf-hurufnya selain huruf isti'la, kecuali alif dan ra, alif lam dan ra. Ada pengecualian, huruf istifal, alif, lam, dan ra bisa tebal dia. Akibatnya apa? Aliran suara akan mengalir, merayap dalam tanda petik, mengikuti kontur lidah kita. Jadi seolah-olah merayap di atas lidah. Ya, begitu. Tidak terlempar ke langit-langit. Suara yang dihasilkan saat mengucapkan huruf-huruf istifal disebut dengan tarqiq. Aswatul muraqqaqah. Jadi huruf isti'la menghasilkan suara tafkhim, sedangkan huruf istifal menghasilkan suara tarqiq. Ini hukum asalnya. Namun ada sebagian huruf istifal yang pada sebagian keadaan dibaca dengan tafkhim, yaitu alif, lam, dan ra. Pertanyaannya, ketika alif, lam, dan ra dibaca tafkhim, lidahnya isti'la enggak? Isti'la. Lidahnya mesti isti'la. Kenapa? Karena tidak ada cara mentafkhimkan huruf selain dengan mengisti'lakan lidah. Enggak ada cara mentafkhimkan huruf kecuali dengan mengisti'lakan lidah. Tafkhim tarkiknya huruf-huruf hijaiyah sendiri akan lebih tampak ketika berharokat fathah. Makanya kalau dalam pandangan ilmu fonetik, tafkhim tarkik itu berkaitan dengan vokal, bukan dengan konsonan.
Ya, karena para ulama fonetik memasukkan sifat ini ke dalam sifat-sifat huruf vokal, bukan sifat-sifat huruf konsonan. Begitu. Kemudian tambahan di antara huruf isti'la yang khusus kids tadi, terdapat sebagian huruf yang apabila diucapkan lidahnya naik lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalnya isti'la itu begini naiknya nih. Nah, tengahnya cekung, pangkalnya naik. Kalau itbaq udah begini naik semuanya. Itu itbaq. Udah begini naik semuanya. Begitu. Makanya yang naik bukan hanya pangkalnya, melainkan juga bagian tengahnya. Huruf-huruf yang diucapkan dengan cara seperti itu disebut dengan huruf itbaq. Akibatnya suara tafkhim pada huruf itbaq jauh lebih tampak daripada isti'la yang bukan itbaq. Makanya Ibnu Jazari mengatakan wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa litbaqo aqwa tafkhiman maksudnya. Jadi huruf-huruf itbaq itu aqwa tafkhiman, tafkhimnya lebih jelas. Jadi dari sisi tafkhim tarkiknya, huruf hijaiyah terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, huruf istifal yang selalu tarkik. Ada huruf istifal yang kadang tafkhim, ada huruf isti'la yang selalu tafkhim, dan ada huruf itbaq yang asyaddu tafkhiman atau a'la atau aqwa tafkhimah. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Perbandingannya kurang lebih begini. Huruf-huruf istifal, lidahnya rileks. Sehingga suara mengalir seperti merayap di atas lidah. A, ba, ta, tha, ja. Adapun huruf isti'la yang bukan itbaq, suara terlempar ke langit-langit, kemudian keluar mulut. Ho, ko. Nah yang itbaq, suara itu terlempar ke langit-langit dan terkumpul di antara lidah dengan langit-langit. So, do, to, vo. Analoginya seperti itu kurang lebih. Demikian. Ya. Itu kalau yang isti'la bukan itbaq. Yang itbaq seperti mendem di dalam. So. Jadi suara itu kayak bolak-balik antara langit-langit dengan lidah. So. Makanya, tapi jangan ditelan. Su itu ditelan. Su, jangan ditelan. Itu ke dalam. So. Enggak begitu. Nah, tapi jangan ditelan ya. Su, itu ditelan. Jangan ke dalam. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf hamzah sih. Ini masih hamzah ini ya, tadi. Baik. Di baitnya bait hamzah ini, lupa saya. Malah lupa, menyimpangnya kejauhan. Kan lagi bahas sifat huruf ya. Selesai sifat huruf, balik lagi ke awal gitu. Maka di antara beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf hamzah, yang pertama menebalkannya. Hamzah tipis, a, tarkik dia. A, I, U, jangan dibaca O. Mengubah menjadi tashil, A, I, U, jangan dibaca A, I, U. Begitu. Terutama saat berada setelah mad. Idza jaa, jangan dibaca jaa. Inna a'tayna, jangan dibaca inna a'tayna. Begitu. Terlalu menekan kuat sehingga muncul suara tambahan. Ja', misalnya gitu ya, kayak orang mau muntah. Ihdina, berlebihan. Melemahkan suaranya terutama saat berada di akhir bacaan. Amis sama, kada. Harusnya ada. Kadang-kadang orang begitu. Wadduha, ada hamzah. Amis sama, malah gak ada. Kadang-kadang begitu, dibulak-balik. Ya, demikian. Allahu a'lam bissawab. Khair. Berikutnya bab mad panjang sepertinya, kayaknya ditunda dulu dah. Bab mad panjang soalnya. Sampai sini dulu. Sampai bait yang ke-6 yang banyak tambahan awal-awal, sisanya tambahan gak ada tambahan. Karena ini kan gambaran umumnya harus paham dulu ya. Bait ke-10 ke sana itu udah gak ada tambahan, fokus ke bait. Begitu.
Wallahu a'lam bishawab. Khair. Sampai di sini ada yang tanyakan, dipersilakan kalau ada yang tanyakan. Banyak, kalau sebenarnya ada berapa banyak, tergantung kita mendeskripsikan huruf itu kayak gimana. Misal, kita pengen mendeskripsikan huruf B dalam bahasa Indonesia. Coba B itu kayak gimana? Silahkan deskripsikan sebanyak-banyaknya dan sejelas-jelasnya. Bisa banyak banget kan? Kita sebutin aja tuh apa yang tampak dari huruf B tersebut. Kira-kira ada berapa? Bisa puluhan satu huruf itu. Begitu kan? Cuma kemudian para ulama kan paham, enggak semuanya mesti dijelaskan. Yang penting itu suara B-nya dapat zatnya, bahwa itu adalah ba bukan dal, bukan yang lain. Maka para ulama kadang berbeda pendapat. Jadi kalau sebenarnya kayak gimana ya tergantung deskripsi manusia masing-masing. Siapa yang mendeskripsikannya? Kalau misalnya Imam Maki bin Abi Thalib, beliau menyebutkan 33 misalnya sifat totalnya. Ulama yang lain ada yang 40. Ulama yang ada sekian, ulama yang ada sekian. Tergantung. Jadi tergantung siapa yang mendeskripsikannya. Karena yang namanya teori sifat itu bukan sesuatu yang apa? Istilahnya bukan yang namanya huruf itu bukan begini. Teori dulu baru hurufnya ada, bukan. Hurufnya ada dulu, baru digambarkan teorinya kayak gimana. Jadi tergantung yang mendeskripsikannya siapa. Kayak gitu. Terus kenapa kita kenal sekarang cuma misalnya 17 atau sampai 20 saja? Karena itu dianggap yang paling penting. Artinya begini, kalau sifat-sifat itu teramalkan, udah cukup jelaslah huruf itu diucapkan. Begitu. Demikian. Ya karena enggak semuanya mesti disebutkan. Yang penting-penting aja. Yang penting-penting aja. Begitu. Makanya saya nggak sebutin istilah di situ. Makanya di kitab ini, di buku ini saya nggak sebutin istilah. Karena istilah sendiri para ulama beda pendapat. Ini sudah kita bahas di Jazari. Atau Jazari ikut kan? Ikut dibahas di Jazari kan? Ada 3 atau 4 pendapat tentang istilah. Yang pertama itu ada yang mengatakan sekadar makhrajnya panjang. Yang kedua ada yang mengatakan gerakan lidah. Yang ketiga ada yang mengatakan vibes-nya. Para ulama beda pendapat. Ya kan? Masih ingat enggak? Masih ingat enggak perbedaan istilah? Jadi beda sama rohwa, gak ada hubungan sama rohwa. Rohwa itu sandaran makhrajnya. Rohwa itu sandaran makhrajnya. Dia lemah atau kuat bersandar pada makhrajnya, itu rohwa. Rohwa itu terkunci atau terbuka, itu rohwa. Rohwa itu makhrajnya terbuka, udah selesai. Gak ada hubungan sama panjang pendeknya makhraj, gak ada. Sedangkan istilah, para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan apa? Karena makhrajnya panjang, dia disebut istilah. Ada yang mengatakan apa lagi? Gerakan lidah, itu Syaiban Suwaidi. Indifa'ul lisan. Begitu. Ada yang mengatakan lagi vibes-nya melebar. Begitu. Gak ada hubungan sama rekhwah. Rekhwah itu tadi kita sudah bahas. Makhrajnya terkunci atau terbuka, itu selesai. Selesai di situ rekhwah. Ya. Terbuka rekhwah, terkunci sidah, udah selesai sampai situ aja. Begitu. Allahu a'lam. Jadi secara umum sebetulnya kalau sifat yang tadi kita bahas udah lebih dari cukup untuk mendeskripsikan sebuah huruf. Karena sisanya sifat-sifat tambahan. Seperti misalnya qalqalah, itu kan sebetulnya gabungan dari syiddah dan jahar. Udah otomatis keluar. Tadi sudah kita bahas di plosif. Kemudian sofir kan suara khas. Artinya begini, kalau kita mengucapkan shad dengan makhraj yang tepat dan sifat yang tadi disempurnakan, ya udah otomatis keluar sofirnya sebetulnya. Cuma dia suara khasnya disebut dengan sofir gitu. Sin juga sama, zai juga sama. Makanya enggak semuanya mesti disebutkan. Tapi para ulama menyebutkan untuk mempertegas biasanya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian. Ada yang tanyakan sampai di sini? Cukup? Atau masih ada yang diskusikan? Gimana, Sad? Cukup ya? Sad, barakallahu fiik. Apabila demikian, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fanaqtah bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika lamma dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.